Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teo Ilham Mahendra dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit. Di video ini saya akan menjelaskan tentang auditing 1, di mana pada bab 1 ada pengantar audit, bab 2 ada profesi kantor akuntan publik, bab 3 laporan audit, bab 4 profesi akuntan, dan pada bab 5 dan 6 ada kewajiban hukum audit dan tanggung jawab audit. Bab 1. Pengertian audit. Audit dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Siklus audit dan akuntan. Pada akuntan meliputi transaksi, ke jurnal, buku besar, laporan keuangan. Jika ke audit memiliki siklus kebalikan dari akuntansi, yaitu laporan keuangan, buku besar, dan transaksi. Jenis audit dan auditor. Pada audit ada audit kinerja, yaitu audit ini dilakukan oleh auditor untuk dapat mengetahui seefisien dan seefektifnya kegiatan operasional yang ada pada suatu perusahaan. Dalam hal ini, maka seorang auditor diharap dapat melakukan pengamatan secara objektif dan memberikan hasil komprehensif pada kegiatan operasional di perusahaan atau entitas tersebut. Kedua, ada audit laporan keuangan. Audit ini dilakukan oleh auditor pada keuangan di suatu perusahaan yang membahas tentang apa laporan yang telah diberikan sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau belum. Audit kepatuhan. Audit ini dilakukan agar dapat melihat di dalam suatu perusahaan apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan, peraturan dan juga persyaratan yang berlaku. Seperti misalnya perjanjian yang telah ditetapkan apakah sesuai dengan yang ada di undang-undang pada suatu negara. Asal dari kriteria ini berbeda-beda dan berasal dari sumber yang sama. Di auditor ada auditor pemerintahan. Auditor yang bekerja untuk melayani pemerintahan, mereka mengaudit untuk dapat membantu dalam suatu perusahaan, lembaga ataupun organisasi pemerintahan yang berada dalam kegiatan operasional atau kegiatan lainnya. Kedua, ada auditor internal. Auditor yang bekerja suatu perusahaan atau entitas yang mereka audit, hasilnya akan diberikan kembali kepada perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, ada auditor independen. Auditor yang bekerja pada suatu perusahaan atau kantor akuntan yang bersifat publik. Mereka harus bersikap independen, tidak terpengaruh terhadap kliennya. Bab 2. Profesi kantor akuntan publik. Yang pertama ada mengendalikan dan mengarahkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif. Yang kedua, memberikan keputusan dan penggunaan sumber daya termasuk melakukan identifikasi terhadap bidang keputusan yang rumit dan menetapkan tujuan beserta sasaran entitas. Ketiga, menyajikan laporan atas kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas. Jasa kantor akuntan publik ada dua, yaitu jasa atestasi. Bidang jasa yang dilakukan oleh auditor yang mana memberikan pertimbangan mengenai pernyataan dari sebuah laporan bisnis yang telah sesuai dengan standar berlaku. Dan ada jasa non-atestasi. Bidang jasa yang dilakukan oleh auditor dengan tidak memberikan pernyataan, pendapat, dan keyakinan terkait pernyataan sebuah laporan bisnis. Secara umum ada 3 jenis non-atestasi, yaitu jasa perpajakan, jasa perencanaan untuk sistem suatu organisasi, dan jasa konsultasi manajemen. Bab 3. Laporan audit. Laporan audit bertujuan untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang diterima umum, dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Opini audit laporan keuangan ada 4 macam, yaitu 1. Wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Artinya laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, ada wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Artinya, laporan keuangan dapat diandalkan tetapi masih ada beberapa masalah atau pos yang dikecualikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada tidak wajar atau adverse. Artinya, laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi atau ada kesalahan material dalam laporan keuangan tersebut. Dan yang keempat, ada tidak memberikan pendapat, disclaimer.
Artinya, laporan keuangan memiliki kesalahan yang material dan manajemen membatasi lingkup pemeriksaan sehingga auditor tidak menemukan bukti yang cukup. Tahapan audit laporan. 1. Penerimaan perikatan audit. Perikatan merupakan suatu kesepakatan kedua pihak. Dalam hal audit, maka kedua belah pihak ini adalah pihak auditor dan perusahaan yang biasanya diwakili oleh manajemen. Sebelum melaksanakan audit, maka harus ada sebuah kesepakatan yang harus dibuat dan disetujui bersama. Tahap pertama dalam mengaudit suatu laporan keuangan adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Namun, untuk memutuskan, auditor juga mempertimbangkan hal-hal seperti integritas manajemen, mengidentifikasi risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi dan kemampuan profesionalnya. Tahapan kedua ada perencanaan proses audit. Seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan proses analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Nanti pada praktiknya tidaklah sesingkat hal tersebut. Dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan proses audit tersebut memiliki hal atau bagian lain yang harus dikerjakan lagi, sehingga rencana audit laporan keuangan pun dibuat dengan benar dan tepat. Pada tahap ketiga ada pelaksanaan pengujian audit. Auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Singkatnya, pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dengan membandingkan dengan data informasi lain. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien. Sementara pengujian substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Tahap 4 ada pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya. Laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objektif yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan dan informasi lainnya. Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar, sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan ini harus hati-hati. Jika tidak, maka nama kantor akuntan publik biasanya akan tercemar dan akan ada hukuman dari pihak berwajib. Bab 4. Profesi akuntan. Akuntan publik ialah akuntan independen yang dapat memberikan jasa-jasanya atas sebuah dasar dalam pembayaran yang tertentu. Mereka bekerja bebas dan secara umum mendirikan sebuah kantor akuntan. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa bagi masyarakat, yaitu jasa asuransi, jasa atestasi, dan jasa non-asuransi. Jasa asuransi. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa asuransi ini lebih dikenal dengan jasa audit. Kedua, jasa atestasi. Salah satu tipe jasa asuransi yang disediakan oleh profesi akuntan publik adalah jasa atestasi. Atestasi atau attestation adalah suatu pernyataan pendapat pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam suatu hal yang material dengan kriteria yang ditetapkan. Dan yang ketiga ada jasa non-asuransi. Jasa non-asuransi adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa non-asuransi yang dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi. Profesi akuntan publik yang kedua ada akuntan internal atau internal accounting. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi atau direktur keuangan. Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern. Dan yang ketiga adalah akuntan pemerintahan.
Akuntan pemerintahan adalah akuntan yang bekerja dalam sebuah lembaga-lembaga di pemerintahan yang diantara seperti di kantor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dan yang keempat adalah akuntan pendidikan. Akuntan pendidikan adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Bab 5 dan 6. Kewajiban hukum audit dan tanggung jawab audit. Yang pertama, tanggung jawab auditor. Melaporkan tindakan melanggar hukum apabila suatu tindakan melanggar hukum mempengaruhi materi terhadap laporan keuangan. Yang kedua, pemahaman hukum dan kewajiban auditor. Penyebab utama tuntutan hukum terhadap kantor akuntan publik adalah kurangnya pemahaman pemakai laporan keuangan tentang perbedaan antara kegagalan bisnis dan kegagalan audit serta resiko audit. Dan yang ketiga, kewajiban hukum bagi auditor. Kewajiban hukum bagi auditor adalah bertanggung jawab atas segala aspek tugasnya, sehingga jika memang terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian pihak auditor, maka akuntan publik dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum sebagai bentuk kewajiban hukum auditor. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang auditing 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.